Setiap manusia itu ada kesalahan. Jadi ini tadi maaf ada kesalahan sedikit. Ini sumber apa PSB-nya kan seni budaya. Walaupun kepala sekolahnya IPA. Ya, yang diingat oleh rombongan ini tadi panitia, kepala sekolah itu IPA, pasti IPA tidak seni budaya. Jadi mohon maaf, nanti kita bisa ganti untuk foto, untuk dikasih kepala sekolah untuk SPJ Bapak Ibu ya, SPPD ya. Nah, Bapak Ibu, ini selamat datang di sini. Inilah sekolah kita, inilah keadaan sekolah di sini. Mohon maaf nanti Pak Kabid, Pak Kasih, mohon maaf dengan situasi yang seperti ini, sempit nian memang. Kemarin mau saya taruh di sana, di depan ini juga bisa rolling door. Yang tidak, ini kan agak-agak miring kan? Ini tahun 110 ini Sudahlah, biarlah tidak apa-apa. Ngerti juga. Inilah keadaan sekolah kita. Mudah-mudahan Pak Kabid, Pak Kasih, dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi hari ini kita nanti akan mendapat ilmu dari para narasumber tentang literasi, tentang numerasi dan yang lain-lain yang saya sendiri mungkin juga tidak ngerti. Oleh sebab itu, inilah kegiatan dari dinas untuk menambah ilmu kita ya Pak Kabid ya. Kalau memang tidak ada ini, mungkin kepala sekolah juga kurang ngerti. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, kita bersyukur Bapak Bupati mungkin memberi dana dari dinas, memberi juga Pak ya. Jadi akhirnya kita tak kata keluar duit, intinya tuh. Kamu datang makan, belajar, nak nikmat dan mendapat ilmu. Ilmu itu mahal Bapak Ibu, benar. Sampai ke Hong Kong mau nyari ilmu. Nah yang sekali ini gratis galau. Nah bersyukurlah kita mempunyai bupati kita yang sekarang. Nah semangat, semangat. Banyuasin yes. Kalau nanti saya bilang Banyuasin, kamu bilang yes. Banyuasin. Banyuasin. Selamat siang Bapak Ibu. Salah kan? Jawab dia selamat pagi. Selamat siang mestinya diem. Itu yang anak untuk TK kan. Jadi bisa dibilangin anak itu gesit apa tidak. Akhirnya Bapak Ibu, nanti saya mohon maaf jika keadaan kelas nanti dibagi pecah A, B, C. Nanti kalau ada yang kurang-kurang nikmat, di mana kursi goyang-goyang misal, di mana suasana panas, layar kurang jelas, mohon maaf Bapak Ibu, inilah keadaan kita. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Dan usah dia mau ke keluar sana. Yang jelek biar kebaik, yang bagus cerita. Terima kasih juga nanti untuk bimbingannya. Kami semua memang berharap dibimbing oleh Bapak. Nah di sini juga untuk para narasumber, saya mohon maaf untuk keadaan ini dan saya berterima kasih untuk kedatangannya. Begitu juga Bapak para pengawas bina, saya juga mohon maaf dan berterima kasih untuk kedatangan Bapak. Inilah mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Satu kali lagi lebih semangat. Banyuasin. Bangkit, bangkit, bangkit. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan advokasi penguatan literasi, numerasi dan karakter untuk jenjang SMP di Kabupaten Banyuasin akan disampaikan oleh Subkoordinator Pengembang Kurikulum SMP kepada Terhormat Bapak Dr. Andes Azal Almawardi MPD. Disilakan. Lemes ya Pak? Iya. Sebelum saya mulai, saya langsung dulu menyambut ini apa yang disampaikan tuan rumah tadi Pak Kabid. Ya. Jadi Bu Siti Nurbaya, makanya sekolah Ibu kami pilih menjadi tempat salah satu penyelenggara kegiatan ini. Agar Pak Kabid langsung memperbaiki sekolah ini. Nanti kami sampaikan ke Pak Dinak, ya. Nah, baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
duduk di meja sambil makan. Cakep. Pemandangannya hutan ilalang. Cakep. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu yang sudah datang. Tepuk tangan. Soalnya laku lihat tadi Pak Kabit ada 5 paling ke 5. Mada ya aku sih komen kasih ya. Skiwit kata Lembang Pak Kabit yang dikasih lakar Pak Kabit. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Bidang Pengembangan SMP Bapak Supadi SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Kasih Sapras Bidang SMP Bapak Husin Al-Bakri Esos MSI. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Lago, Ibu Siti Nurbaya SPD MSI selaku tuan rumah. Yang kami hormati Ibu Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak dan narasumber, dalam hal ini ada Bapak Dr. Ansadi Sutiono MPDI, ada Ibu Mardayemi SD MSI, ada Ibu Mika Nusa Putri SPD MPD, kemudian Ibu Krisna Anggraini MPD, dan ada Pak Angga Kusuma. Pak Angga mana? Ada di luar. Oh, di luar ada. Oke, Pak Angga Kusuma MPD, kemudian Ibu Lucy Wulandari SPD. Tentunya yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan advokasi penguatan literasi, numerasi, dan karakter dalam proses pembelajaran dan penilaian jenjang SMP tahun 2023. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan nikmatnya pada pagi ini kita masih diberinya kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul, bertemu di ruangan SMP Negeri 2 Tanjung Lago. Dalam rangka kita melaksanakan kegiatan advokasi pada pagi hari ini sampai sore nanti. Pertama-tama Pak Kabit, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada Ibu Kepala SMP 2 Tanjung Lago yang telah bekerja keras memfasilitasi tempat, sarana, dan prasarana sehingga kegiatan kita pada hari ini terlaksana insya Allah mulai dari pagi ini akan berjalan lancar sampai menjelang sore nanti. Selanjutnya mohon izin Pak Kabit, kami menyampaikan laporan kegiatan advokasi penguatan literasi, numerasi, dan karakter dalam pembelajaran dan penilaian jenjang SMP tahun 2023. Yang pertama A. Dasar kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2. Memberikan penguatan pemahaman dalam proses penilaian atau assessment peserta didik yang mengacu pada asesmen nasional atau ANBK dan PISA. C. Peserta kegiatan. Kegiatan dibagi dalam 4 zona Pak Kabit. Zona 1 dan zona 2 alhamdulillah sudah terlaksana berturut-turut hari Senin dan hari Kamis, hari Selasa, mohon maaf. Dan hari ini hari Rabu kita melaksanakan di zona 3, yakni di SMP Negeri 2 Tanjung Lago tanggal 6 September 2023. Zona 4 insya Allah nanti akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 di A1 yang merupakan pusat sumber belajar Mapelpai
insyaallah tanggal 9 September nanti. Jumlah peserta perlu kami laporkan Pak Kabid, yang diundang 431 orang guru dan wakil kurikulum. Dengan rincian masing-masing zona diikuti oleh 108 orang guru atau 108 orang peserta dibagi 3 kelas. Di setiap zona nanti akan kita break room Pak Kabid menjadi 3 kelas belajar. D. Narasumber kegiatan 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, Bapak Kepala Bidang SMP, kemudian Saudara Fungsional Sub Koordinator Pengembang Kurikulum Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. 3. Kepala SMP Penggerak Angkatan 1 dan 2, fasilitator guru penggerak, pengajar praktek guru penggerak dan guru penggerak, dan didampingi oleh pengawas. Semoga Pak Kabid dalam kegiatan ini kami memberdayakan produk-produk dalam negeri. Kami tidak menggunakan narasumber dari luar negeri, Pak Kabid, Pak Kabid ya. Dan kami yakin produk dalam negeri jauh lebih hebat dari produk luar negeri. Tepuk tangan dulu untuk narasumber. Nanti memberikan Pak Kabid punya waktu, Pak Kasim ya. Kami sangat bahagia sekali kalau Pak Kabid bisa bersama kami untuk memastikan bagaimana para narasumber memberikan improvisasi kemampuan menjadi seorang narasumber. Mulai kami dapat itu. Output hasil yang diharapkan. Adanya perubahan positif mindset guru terkait literasi, numerasi dan karakter dalam proses pembelajaran dan penilaian. 2. Optimalisasi aspek literasi, numerasi dan karakter dalam proses pembelajaran dan penilaian. F. Pendanaan. Pelaksanaan kegiatan ini didanai melalui APBD bidang pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin tahun 2023. Bapak Kepala Dinas dan hal ini Bapak Kepala Bidang SMP kami hormati. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan arahan bimbingan sekaligus nanti membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Fazil Mawardi MPD yang telah memberikan pemaparan penyelenggara kegiatan pada pagi dan siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan dengan saksama sambutan dan arahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin sekaligus untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin yang terhormat Bapak Supardi SPD MSI, disilakan. Biar tidak tegang, apa kata Pak Jalali, maka punya catatan pakai puisi, pantun. Jadi nak dibaca dulu, jauh-jauh, tapi tak dibaca. Tapi dulu baik, kalau 5 habis itu salam. Bulan puasa makan kurma. Jos. Lagi ya. Bulan puasa makan kurma. 1 butir untuk berbuka. Saya ucapkan selamat datang untuk semua. Semoga selalu sehat dan ceria. Besok Pak. Satu lagi. Aku tadi datang kesiangan, jadi itu nyampe. Biasa ibu palsra ke kantor. Makan apa ibu? Ini kepala pantun. Pagi-pagi makan brugok. Aku lah. Tak bohong aku, aduh ya. Jadi ya. Ulangi.
Pagi-pagi makan berugok. Dibuat oleh Ibu Salama. Karena aku tidak, iya lah. Hijau. Ibu Baya ya. Lubaya. Pagi-pagi makan berugok. Dibuat oleh Ibu Baya. Inilah SMP 2 Tanjung Lago. SMP dia. Lagi. Inilah SD 2 Tanjung Lago. Oh iya. Lemak lebih fokus kita ulang lagi. Pagi-pagi makan berugok. Buatan Ibu Siti Nurbaya. Inilah SMP 2 Tanjung Lago. Kepala sekolah cantik dan Hah? Oh itu ya. Kepala sekolah cantik dan banyak gaya. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Tanjung Lago yang seger dan semangat pagi ini, yang sudah menyiapkan fasilitas kegiatan ini sehingga kita dapat berjalan dengan baik. Kita beri aplaus untuk Kepala Sekolah SMP 2 Tanjung Lago. Juga yang kami hormati dan kami banggakan ini, di sebelah kiri saya nih, dia adalah koordinator pengembang kurikulum SMP yang punya gawean ini. Sudah 3 hari keliling, merasa belum balik Pak. Dan Senin, Selasa, Rabu, jadi 3 hari betul-betul tak balik-balik karena semangat dan komitmennya untuk mengembangkan kurikulum di Banyuasin. Kita beri aplaus dengan Pak Ajalal MPD. Juga kami dampingi sebelah kiri saya ini, kanan saya ini Pak Husein Al-Badri. Kalau belum kenal ini, kata Bu Siti Nurbaya, aku nak bangun lagi, ngomonglah Bu. Bapak ini adalah kasih kelembagaan dan sarana prasarana. Memang wajib terus Pak, setiap ke sekolah-sekolah. Kau catat yang apa yang ada di sekolah itu. Kaki kita rekam. Mana duit langsung kita bangun, mana kati gilir. Yang penting harus catat dulu. Inilah Pak Husein Al-Badri. Juga yang saya hormati hadir Pak Pengawas. Ini ada Pak Surahman. Nah, ini ada Pak Widakdo, ada Pak Tanzili. Ini kawan-kawan lama semua ini, ya, selaku pengawas bina yang ada di wilayah Banyuasin, kebetulan di wilayah Tanjung Lago. Juga ada narasumber. Nah, ini ada Ibu Mardayemi, jauh nih Pak, dari SMP 6 Rantau Bayur. Nah, ke sini, ya, Bayangkelah, hebat nih. Itu. Ada lagi Ibu Mika nih, dari Pulau Rimau. Selat Penogoan, SMP 1 Selat Penogoan. Ada Pak Sutiono dari Air Kumbang nih. Kemudian ada Pak Angga Kusuma. Mana Pak Angga? Nah, dari sinilah. Oke. Jadi narasumber ini jangan dipandang siapa dari mana orangnya, tapi nanti buktikanlah rasanya, ilmunya bukan main, sudah menguasai apa yang nanti akan disampaikan ini. Tepuk tangan dulu untuk para narasumber. Bapak Ibu serta yang saya hormati, yang juga yang sangat dibanggakan. Mohon maaf kami hadir telat karena tadi sudah dari pagi dan Pak Badri itu berangkat pagi-pagi, 7:30 berangkat. Cuman ya yang namanya dusun sana itu macet. Cuman alhamdulillah sudah sampai sini, tetap Bapak setia menunggu. Kemudian yang kedua, permohon maaf dari Pak Kadis, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, sejujurnya beliau hadir. Ya, jadwal hari ini berbarengan ada rakor, jadi beliau mendamping Pak Bupati ikut rakor di Kecamatan Morambutan. Jadi mohon dimaafkan dan beliau titip salam buat kita semua, salam kompak dan salam semangat untuk kita semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ini
mungkin ada yang belum tahu, Bapak Ibu guru, kalau kepala sekolah udah hafal ini. Ya, saya nama tadi disebutkan oleh MC, ya. Sehari-hari saya bertugas di bidang pembinaan SMP. Jadi kalau ke kantor silakan mampir ke ruangan tuh, terbuka, siapapun bisa masuk. Yang penting kalau pas saya di kantor, kalau nggak ada ya ketemu, itu Pak Badri, ya. Kemudian kebetulan pula Pak ini diberi amanah baru 2 hari, 3 hari ini sebagai PLH di Sekretaris Dinas. Jadi kan kebetulan Pak Sekdinya lagi sudah pensiun dari Purwapati. Jadi gaulnya double itu. Jadi kalau di sana, kalau nggak di ruang SMP, di ruang sekretariat. Itu ada lagi kepengen ibu ya. Cuman tidak apa-apa, inilah kita kerja. Siap apabila pimpinan menugaskan pada kita. Tidak ada kata Pak ini enggak. Pokoknya harus siap. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengadakan kegiatan yaitu advokasi, penguatan literasi, nomorisasi dan karakter. Ini adalah program dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada semua guru untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal melaksanakan tugas di sekolah masing-masing. Sebagaimana kita sudah diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Banjarmasin, Bapak Bupati, Pak Askolani dan Pak D. Slamet sebagai Wakil Bupati sudah melaksanakan kewajibannya agar lebih dari 20% untuk pendidikan. Kita beri upload. Tinggal kita memanfaatkan itu. Kita lah ujung tombak dalam melaksanakan program itu. Yang disampaikan Pak Kadis kemarin saya mengutip, ada program awal dulu agak masih manis. Kemudian besok pagi ada launching, yaitu Sang Purba, Sanggar Permainan Orang Banyuasin, disingkat Sang Purba ya, Purba. Jadi besok kita akan laksanakan itu. Seharusnya saya hari ini ada di lokasi itu, karena saya ingin ketemu Bapak Ibu sekalian. Aku kesini dulu dan setelah itu aku ke Pekalongan. Karena persiapan itu kebetulan Pak Kasih tidak ada tepat, jadi hari ini sore ini akan dilatih, besok pagi akan dilaksanakan, dan seluruh kepala sekolah diundang untuk hadir mengikuti kegiatan masuk. Jadi kita selaku ujung tombak di pendidikan, yaitu guru dan kepala sekolah, ini akan kita berikan pemahaman yang nantinya narasumber-narasumber ini akan memberikan ilmu bagaimana mengadvokasi, kemudian bagaimana karakter anak-anak didik, bagaimana kita menerapkan yang tadi dikatakan penguatan literasi dan nomorisasi. Kapan bahasa aku dulu Pak, ini kan aku lagi ilmu baru Pak, ilmu baru. Kalau bahasa aku dulu calistung gitu. Jadi kita penguatan calistung ini, baca tulis hitung. Kalau SD, kalau SMP mungkin sama itu ya. Tapi kita sebagai guru yang selama ini proses pembelajarannya yang menggunakan metode atau gaya lama seperti zaman saya dulu. Kalau dulu ada, saya ngalami semua kurikulum pertama. Kurikulum pertama saya jadi guru ada kurikulum 75. Mungkin ada yang mengalami ya. Kemudian tingkat lagi ada kurikulum 84. Kemudian tingkat lagi ada kurikulum KTSP, apa CPSA dulu? CPSA dulu. Kemudian KTSP. Kemudian K13 ya. Sekarang K Merdeka. Semua kurikulum itu penyempurnaan, ya. Jadi kita sebagai guru harus punya mindset, punya perubahan cara kita mendidik. Sementara guru adalah agen utama pendidikan di sekolah. Kalau guru tidak menguasai, ya, tidak paham, apa jadinya, ya. Kita misalnya kita ini membangun karakter anak. Membangun karakter ini tidak semudah kita membangun sekolah. Kalau sekolah sudah ada rapnya, dikerjakan paling lama 2-3 bulan selesai. Tapi karakter ini dibangun secara terus-menerus dan hasilnya 10 tahun yang akan datang. Hasilnya yang akan kita dapatkan. Bagaimana produk kita itu 10 tahun yang akan datang baru kelihatan. Maka sekarang kita ini bagaimana guru
membina karakter anak ini tidak bisa dihafalkan. Kalau misalnya siapa presiden kita ya, misalnya Pak Jokowi itu dihafalkan, apal. Tapi kalau karakter ini tidak bisa dihafalkan, tapi dibiasakan di gaya-gaya lama atau cara-cara lama dulu. Bagaimana anak sudah berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau dulu anak-anak cuma mengenal TV, sekarang udah mengenal macam-macam informasi media. Kalau dulu anak-anak bermain dengan mainan tradisional yang sekarang hilang, jadi main gadget ya HP. Nah, maka kemarin besok itu canangkan untuk bermain tradisional. Nah, inilah di situ nanti bapak ibu yang hadir akan diberikan buku petunjuk, buku cara-cara mengajarkan olahraga tradisional kurang banyak sih. Itu praktekkan di sekolah, laksanakan. Yang selama ini sudah menghilang. Kalau dulu ada permainan. Nah ini permainan terompak bersama. Jadi kalau tidak kompak terjadi ini. Nah, nanti kita akan diberikan buku untuk permainan ini. Ini kita jalankan di sekolah, kita ajarkan pada didik, ya, sesuai dengan kampanye yang sudah diikuti oleh Pak Azalal ke Jakarta kemarin tentang sekolah sehat. Salah satunya ialah badan harus sehat, lingkungan sehat. Ini badan sehat melalui olahraga yang sekarang yang selama ini kita tinggalkan. Sudah mungkin anak tidak kenal lagi. Dulu ada namanya olahraga egrang, ada namanya bentengan dulu, rajin kita kan. Ada namanya gupak sodor, karena hilang semua. Nah inilah kita kembali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita sebagai agen dari pendidikan, sebagai pelaksana lapangan, mempunyai kewajiban untuk peningkatan kompetensi. Apalagi guru-guru sudah sertifikasi, ya, kita harus tingkatkan kompetensi kita dalam mengajar. Jadi tidak ada lagi istilah dulu CPSA, ya, mengajar CPSA itu kalau kamu plesetkan dulu, catat buku sampai habis. Anaknya di kelas nyatat, gurunya di kantor rumpi. Tidak ada lagi. Sekarang guru harus mendampingi anak itu. Setiap anak punya kemampuan dan karakter yang berbeda, maka guru mampu membaca karakter anak itu. Ilmu psikologi kalau di sekolah, ya. Kalau kita lagi sekolah keguruan dulu namanya psikologi itu. Jadi kita tahu karakter anak ini. Anak ada yang dijelaskan sekali dari mana. Ada anak yang mungkin perlu perhatian khusus, ya. Anak nakal bukan berarti salah anaknya, bukan berarti salah gurunya. Ini ada kerjasama yang baik antara orang tua dan guru dalam didik anak. Kita tidak boleh menolak anak sekolah, walaupun anak itu keterbelakangan atau punya kebutuhan khusus. Kita harus terima semua anak di sekolah. Nah ini Bu, anak kamu ini bukan di sekolahnya, tapi di SLB. Sekarang tidak perlu lagi. Kita harus siap jadi sekolah inklusi. Harus siap untuk menampung seluruh anak, karena undang-undang sudah mengamanatkan belajar adalah hak setiap warga negara. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan diberikan wawasan itu. Bagaimana kita mengadvokasi itu bahasanya mendampingi, ya. Kemudian bagaimana kita mau menguatkan literasi itu pemikiran, ya, menulis gitu, ya. Terus bagaimana kita mendampingi anak dalam berhitung yang kita sebut numerisasi juga. Nah ini kita akan diberikan oleh narasumber yang baik ini, yang handal ini. Tolong ikuti sampai selesai, sampai tuntas dengan sungguh-sungguh. Karena setelah pelatihan ini kami minta ada tidak lanjut. Jadi tidak cuma hadir baik di sini, ya, datang ikut sampai di sekolah masing-masing kembali semula, tidak dilaksanakan, tidak diterapkan, ya. Jadi kita akan lakukan tidak lanjut melalui kepala sekolah. Juga nanti ada tagihan Pak, kalau bahasa aku tagihan, suruh aku di balik ini dari narasumber KKP itu, kasih tugas dia tagih melalui kepala sekolah. Jadi yang diundang ini adalah tidak semua guru, karena keterbatasan anggaran dan biaya dan lain-lain. Maka diundanglah cuma satu sekolah berapa orang Pak? 4 orang, 3 atau 4 orang.
yang Bapak Ibu yang diundang di sini punya kewajiban menyampaikan dengan teman-teman yang ada di sekolah itu atau mengimbaskan dengan teman-teman sekolah. Ya, bagaimana mengadvokasi anak, bagaimana membina karakter anak, bagaimana membantu anak dalam belajar memorisasi. Nah, ini harus kita sampaikan ke teman-teman kita dan kita laksanakan. Jadi kita sebagai guru sekarang adalah bukan sumber utama, tapi guru adalah pendampingan, membimbing anak itu untuk mencapai ilmu itu. Jadi pembelajaran ini kalau dulu bersumber dari guru, kita sampaikan, anak mendengarkan, kemudian anak melihat, kemudian anak mengerjakan. Kalau dulu kan itu, guru menjelaskan, anak mendengarkan. Nah, sekarang tidak lagi. Jadi kegiatan utamanya ada di anak, guru sebagai pendamping aja. Nah, dari itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya peningkatan kompetensi guru dalam hal bagaimana mengadvokasi, bagaimana literasi, bagaimana memorisasi, dan bagaimana mengatur karakter anak. Maka Bapak Ibu sekalian hari ini hadirkan, nantinya akan Bapak Ibu terapkan di sekolahnya masing-masing dengan harapan output ke depan 10 tahun yang akan datang itu akan generasi yang Bapak Ibu bina saat ini. Nah itu ya, jadi saya atau kami dari Dinas Pendidikan sudah melakukan upaya untuk peningkatan kompetensi. Tinggal Bapak Ibu ikuti hari ini dengan baik, Bapak Ibu laksanakan. Kami akan tagih melalui sekolah masing-masing apakah hari ini atau kegiatan ini diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan tolong kegiatan ini diikuti sampai tuntas dengan sungguh-sungguh, bukan hanya datang absen setelah ini Bapak ini keluar merokok, ya boleh merokok pas istirahat aja. Kalau pas belajar, tolong ikuti dengan baik, ya tolong ikuti dengan seksama. Karena kami berharap setiap yang kami lakukan ini ada hasil dan ditindaklanjuti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada sekali lagi pada Kepala SMP 2 Tanjung Lago, Bapak pengawas, Ibu narasumber, selamat melaksanakan pelatihan ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dalam kegiatan ini akan dapat terlaksana dengan baik. Maka dengan izin Bapak Ibu sekalian, pada salah satu yang melapaskan basmalah, kegiatan advokasi, penguatan literasi, memorisasi dan karakter tingkat SMP angkatan ketiga di SMP 2 Tanjung Lago secara resmi kita buka. Kalau tadi buka pakai pantun, maka tutup pakai pantun pula. Jalan-jalan ke Sungai Musi, hati-hati mendayung sampan. Mari sukseskan generasi literasi untuk kecerdasan masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sekadi SPD MSI yang telah membuka acara ini secara resmi. Boleh kita tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Sekadi. Terima kasih baik. Demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan advokasi penguatan literasi, numerasi dan karakter untuk jenjang sekolah menengah pertama di Pusat Sumber Belajar Seni Budaya SMP Negeri 2 Tanjung Lago untuk hari ini Rabu 6 September 2023. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk instruksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Andalan Mawati MPD. Kepadanya disilakan. Di setelah ini kita akan bisa Saya nanti dari SMP 1 Tanjung Lago mengajar mata pelajaran informatika. Minta maaf sebelumnya Bapak Ibu, kalau seandainya di sini kita sama-sama belajar ya, menguji sejauh mana bisa membuat modul ajar. Karena selama ini nggak lama modul ajar saya ini, cuma saya bingung benar atau salah. Jadi di sini kesempatannya saya mau belajar Pak.
Oke ya, Bapak Ibu. Dari sini tadi ini tuliskan kembali tujuan pembelajaran yang digunakan, yaitu tujuan pembelajaran saya. Terus bapak kak. Ke atas lewat. Oh. Nah, di sini ya Pak, guys, yang terhormat Bapak, Ibu, izin untuk menyampaikan materinya ya Bapak ya. Mohon bimbingannya nanti mungkin kalau ada kurang-kurang gitu. Di sini kalau kami sebenarnya sebagai guru bimbingan konseling ini Pak, kami bukan RPP, tapi namanya RPL. Jadi di sini kami mengambil aspek kematangan sosial. Tujuan dari layanan bimbingan konseling kami ini yaitu menganalisis ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain yang dapat menimbulkan konflik. Ini untuk layanan kepada kita didik ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada juga beberapa contoh kegiatan dari kegiatan RPL ini, yaitu di sini soalnya ya Bapak, apakah ada contoh kegiatan pembelajaran yang menguatkan kompetensi literasi dan memorasi siswa pada RPL yang kami tayangkan di sini? Ya ada. Di sini yang termasuk di dalam tahap proses yang kami bikin di sini, yaitu yang juga membuat termasuk juga memorasi, yaitu guru meminta murid membentuk secara heterogen, yaitu campuran menurut ini Pak tahap di proses ya. Mohon maaf ya Pak Anda ya. Nah ini membentuk kelompok heterogen, yaitu campuran menurut presentasi, jenis kelamin dan suku. Nah itu salah satu termasuk tahap proses ya Bapak Ibu menurut kami, dan juga termasuk memorasi. Sedangkan untuk di tahap penutupan ataupun termasuk literasi ataupun memorasi itu, yaitu guru meminta murid menyimpulkan kegiatan pembelajaran ataupun kelompok. Ada nggak Pak? Ada Pak ya? Nah itu dari hasil itu. Jika tidak ada perbaikan kegiatan atau aktivitas pembelajaran tersebut agar menguatkan kompetensi literasi dan memorasi. Kosong. Terus yang ketiga ini tanya, apakah soal ulangan asesmen yang dibuat pada RPL atau modul ajar sudah menguatkan kompetensi literasi dan memorasi siswa? Jawabannya iya. Karena pada penilaian hasil itu ada membandingkan asesmen awal pertemuan, apakah terjadi penurunan gejala masalah ataupun peningkatan dari pencapaian dari tugas perkembangan yang dilakukan atau yang diberikan layanan itu. Iya, ada ya, angket kebutuhan peserta didik. Nah, sehingga didapatlah RPL ini. Nah, untuk setiap step-step yang ada di RPL ini sangat berbeda dengan modul ajar. Kemarin kan kebetulan saya adalah mahasiswa PPG dan saya juga sempat bertanya dengan dosen pembimbing itu dari Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah lebih mumpuni ilmunya. Apakah RPL ini ikut berubah seperti mata pelajaran lainnya? Kata beliau tidak, jurusan BK itu tetap menggunakan RPL, tidak ada modul ajar yang seperti Bapak Ibu buat ya. Jadi untuk di sini inilah tahapannya, dan RPL ini sekali lagi saya tekankan didapat dari setelah menyebar AKPD. Nah di AKPD itulah yang namanya asesmen kebutuhan peserta didik. Mungkin kalau mau dijelaskan secara terperinci kinerja BK itu tidak cukup waktunya ya Bapak Ibu, karena banyak sekali mulai dari pelajaran. Jadi kepuasan dari sebuah siswa itu, bagaimana layanan yang kita berikan, paling angketnya LKPD-nya yaitu kepuasan dari siswa tersebut. Sudah pada saat melakukan, kalau klasikal di dalam kelas tergantung materinya Pak, tergantung materi apa yang kita kasihkan. Seperti saya contohkan kemarin, saya pernah pada saat PPG mengasihkan
materi saya yaitu masalah pernikahan dini. Materi itu banyak sehingga bisa dibuat LKPD-nya. Dia menguasai materi di pernikahan dini itu penyebabnya apa saja bisa di LKPD. Tapi kebanyakan materi di bimbingan konseling itu tidak bisa dibuat contoh soal kayak gitu Pak. Jadi dia lebih lari kepuasan dari seorang konseling tersebut. Dia puas atau belum kayak gitu pada saat seorang konselor itu memberikan layanan. Jadi tidak semua materi bisa dibuat LKPD di bimbingan konseling itu. Terima kasih. Yang dapat menimbulkan konflik. Mungkin dia lebih banyak pada hal-hal yang tidak nyata, ya, yang bisa diekspresikan atau diukur, ya, barangkali kan itu menyangkut emosional, ya, menyangkut perasaan, tercermin dalam sikap, ya kan? Itu kan BK itu kan berkaitan hal-hal yang seperti itu, ya. Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Ibu narasumber, ya. Mudah-mudahan apa yang barusan kita lakukan ini akan semakin menambah membuka inspirasi kita, walaupun kita sudah dalam kondisi ibarat lampu sudah mencapai 5 watt. Sudah redup Bapak Ibu, ya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami minta tolong panitia MC masih ada di yang ganteng, Bapak Pengawas Bina yang setia menemani kita sampai sore ini. Kami hormati Pak Tazili, Pak Talamestasi MSI, Bapak Surahman SPD, Bapak Haji Widarda SPD MM. Langsung saja. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta kegiatan advokasi penguatan literasi, numerasi, dan karakter dalam proses pembelajaran dan penilaian untuk zona 3 dipusatkan di SMP 2 Tanjung Lago, Pusat Sumber Belajar Seni Budaya yang kami hormati. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Lago beserta staf dan panitia yang sudah bersusah payah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga kegiatan ini alhamdulillah dapat terlaksana dengan lancar, dengan baik, tanpa halangan dan rintangan sedikit pun. Sekali lagi terima kasih Bu. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah dari pagi tadi setia, dari beberapa waktu yang lalu sudah menyiapkan materinya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru peserta, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan akan dibalas oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian harapan kami juga kepada Bapak Ibu peserta, mohon kiranya apa yang disampaikan, apa yang didapatkan hari ini kiranya di-sharekan juga, dibagikan juga informasi ilmu yang didapatkan hari ini ke kawan-kawan kita di sekolah kita masing-masing yang kebetulan belum sempat mengikuti kegiatan ini. Semakin kita banyak membagi, maka pahalanya semakin banyak. Itu kalau kita sedekah ilmu Bapak Ibu, ya. Ilmu kita nyukuh, ilmu yang ada di kita tidak hilang, tidak berkurang. Tapi kalau Bapak Ibu sedekah duit Bapak sehingga dibagi-bagikan, duit Bapak Ibu hilang. Itulah bedanya sedekah
ilmu dengan sedekah duit. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak keberatan bersedekah membagikan ke kawan-kawan kita yang lain ya informasi ini walaupun sedikit Bapak Ibu ya. Apapun yang kita lakukan kalau niatnya ikhlas mudah-mudahan akan membawa kebaikan. Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, mohon izin dengan izin Bapak Kepala Dinas dan izin Bapak Ibu semua, dan tidak perlu berlama-lama lagi, ikan sepat, ikan gabus berkawan sama ikan lele, makin cepat makin bagus, tidak usah banyak tele. Dengan sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan advokasi penguatan literasi, numerasi, dan karakter dalam proses pembelajaran dan penilaian jenjang SMP tahun 2023 di SMP 2 Tanjung Lago zona 3 yang merupakan pusat sumber belajar mapel seni budaya secara resmi dinyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zalal Mawardi yang telah menutup kegiatan ini secara resmi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita lengkapi kegiatan hari ini dan kita akhiri dengan mengaminkan doa yang akan diimami oleh Bapak Haji Sutiono MPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali mari kita menengadahkan kedua belah tangan telah kita terima menjadi ilmu yang barokah, dan kembalinya kita ke tempat kita masing-masing dalam keadaan selamat. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana a'udzna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan kita hari ini. Kegiatan advokasi penguatan literasi, numerasi, dan karakter hari ini Rabu 6 September 2023 di Pusat Sumber Belajar Seni Budaya SMP Negeri 2 Tanjung Lago. Saya selaku panitia mewakili segenap panitia dan seluruh
yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan juga permintaan maaf apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian kegiatan kita hari ini. Moga kaget kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.